diberikan rumah aman di mana dia bisa menenangkan diri dulu, baru selanjutnya setelah ada kegiatan asesmen dan lain sebagainya, mereka akan dirujuk ke tempat yang lebih aman. Hai kawan Sopakes, balik lagi nih di podcast UPT PTKS. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Anisatus yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, seperti biasa nih, di Sopakes kita selalu kedatangan tamu-tamu yang hebat yang siap berbagi ilmu dan pengalamannya. Dan hari ini gak kalah spesial karena kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu PLT Kepala UPT PTKS Malang, yaitu Ibu Anandia Wulandari SOS MSI. Ya, terima kasih Mbak Agus. Hai teman-teman semuanya. Halo Ibu Tia, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih undangannya hari ini ya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbincang bersama di Sopakes. Nah, teman-teman, sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu shelter layanan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Mungkin nih, banyak dari kita yang masih bertanya-tanya nih, sebenarnya shelter layanan itu apa sih? Fungsinya apa? Bagaimana perannya dalam membantu masyarakat? Nah, Ibu Tia, sebenarnya nih, shelter layanan itu apa sih, Bu? Dia itu sama kayak panti sosial atau ada perbedaan khusus nih? Ya, terima kasih Mbak Agus dan teman-teman semuanya. Jadi kalau untuk shelter dan panti itu memang ada bedanya. Jadi kalau bahasa bayinya, shelter itu kecilannya dari panti dan untuk waktunya pun kalau shelter itu lebih pendek, Mbak. Jadi kalau untuk panti sosial tujuannya kan untuk kemandirian dia ke depannya. Tapi untuk shelter itu hanya perlindungan awal. Dan itu juga ada jenjangnya antara nanti shelter di kabupaten kota atau shelter yang di provinsi. Ada jenjangnya, udah kayak sekolah aja. Iya, betul, ada jenjangnya seperti itu. Nah, kalau di shelter sendiri ini pasti ada latar belakangnya nih di bentuknya. Nah, latar belakangnya ini apa sih Bu? Dan siapa sih aja yang sasarannya nih? Oke, baik. Jadi kalau shelter itu teman-teman ibaratnya rumah singgah, rumah amannya untuk teman-teman PPKS seperti itu. Kita contohkan semisal ada orang terlantar atau anak yang di KDRT oleh orang tua, semisal seperti itu ya. Jadi tetangganya itu bisa mengkontak rumah aman, mungkin yang memang yang untuk kewenangannya mungkin dinas sosial ya, untuk memberikan rumah aman bagi anak tersebut atau orang terlantar tersebut. Jadi mereka biasanya dibawa sama teman-teman dari dinas sosial, pilar-pilar yang selama ini dilatih oleh PTKS seperti itu, diberikan rumah aman di mana dia bisa menenangkan diri dulu, baru selanjutnya setelah ada kegiatan asesmen dan lain sebagainya, mereka akan dirujuk ke tempat yang lebih aman lagi. Yang tadi saya bilang untuk tujuan akhirnya apa? Kalau memang dia hanya untuk biar safe aja di rumah, biar tenang dulu, mungkin kita kembalikan ke keluarga. Tapi ketika dia, ternyata dia terlantar karena nggak punya pekerjaan nih, jadi harus punya keterampilan. Nah, biasanya kabupaten kota akan merujuk ke panti-panti milik dinas sosial. Wah, itu udah termasuk alur prosedurnya ya? Iya, alur prosedurnya seperti itu. Wah. Jadi memang ada ya, tadi saya bilang jenjangnya. Jadi setiap kabupaten kota itu sebenarnya wajib punya untuk shelter itu, karena memang pasti ada lah di kabupaten kota itu ada orang terlantarnya, ODGJ-nya, seperti itu. Dan itu kan kadang dia dari kabupaten kota lain ya, jadi memang harus diamankan dulu lah. Wah, tapi nih Bu, di dalam shelter sendiri nih, pasti kan ada kegiatan yang dilakukan. Nah, dia itu hanya kayak tempat tinggal biasa aja atau mungkin ada program pembinaannya nih? Oke, jadi Mbak Agus, kalau di shelter itu sebenarnya yang tadi saya bilang perlindungan awal. Jadi sebenarnya pemberiannya hanya pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, nanti dilihat nih, kalau memang misalkan anak-anak kebutuhan dasarnya selain makan, minum, mungkin bermain dan apa, nah itu kita berikan seperti itu. Jadi nggak kita paksakan bahwa ya harus ikut kegiatan ini seperti itu. Tapi kalau dari Peksosnya memang memberi saran, ini biar bahasa Jawanya keselimur seperti itu, mungkin diajak untuk bermain, tapi yang nggak memerlukan intensitas yang berat gitu loh, hanya main apa kayak gitu, karena kita juga nggak bisa memaksakan dia bercerita, takutnya itu traumanya muncul lagi seperti itu. Padahal kan kita judulnya kan rumah aman gitu.
Berarti kalau untuk rentang waktunya itu tergantung di individu itu ya Bu ya? Betul, jadi rentang waktunya itu biasanya yang di kabupaten kota memang lebih pendek karena mereka satu, kalau kami mungkin kalau kita bicarakan seluruh partai pasti ada penganggaran makan minumnya dan lain sebagainya. Nah rumah aman kalau di kabupaten kota itu mungkin beberapa hari saja dan nanti ada pemilihannya dia harus dikembalikan ke keluarga atau dirujuk lagi ke panti seperti itu. Jadi memang ada batas waktunya lah. Jadi hanya untuk rumah singgah sementara, lalu sesuai hasil rujukan dia mau kemana. Tapi nih Bu, buat si penerima manfaatnya ini, dia itu dibedakan ruangannya apa enggak Bu? Dari segi mungkin kalau mungkin anak-anak itu tadi ada yang dia kasusnya mungkin berat dan yang satunya ringan, itu dibedakan atau bagaimana ya Bu ya? Baik, kalau di kabupaten kota itu biasanya kan memang ada khusus ya Pak, ada juga ada LPA, ada perlindungan untuk anak dan perempuan itu ada tempatnya sendiri. Ada lagi mungkin yang ABH itu ada yang untuk bisa pelaku bisa korban dan otomatis harus ada pembagian tempat, jadi tidak bisa juga dicampurkan seperti itu. Takutnya ketika dicampurkan, mungkin kalau satu rumah memungkinkan, tapi ada ruangan-ruangan khusus yang harus dibedakan. Takutnya nanti yang awalnya tidak menimbulkan masalah, hanya jadi menimbulkan masalah seperti itu. Misalkan anak kecil itu trauma sama orang dewasa, hanya dipertemukan lagi dengan orang dewasa. Terus muncul lagi nih trauma seperti itu. Jadi memang kalau untuk shelter itu harus ada pendampingan khusus juga. Pendampingan khususnya ini satu individu, satu orang atau bagaimana ya Bu ya? Ya, baik. Mungkin kalau saya jelaskan yang prosedur tambahannya tadi ya Mbak, ketika ada laporan entah dari warga atau dari pilar, itu kan mereka masuk nih, sebelum itu mereka pasti ada assessment. Ya, kenapa nih dan lain sebagainya. Dan itu pun kita nggak bisa memaksakan. Takutnya orang lagi trauma ditanyain kan takutnya shock lagi. Intinya dia set dulu, entah dia ada trauma, tidak minum dan lain sebagainya itu. Nah di dalam assessment itu pasti juga ada pengecekan NIK dan lain sebagainya. Nah untuk pendampingan ini tergantung, kalau memang dia itu anak, itu biasanya ada perbandingan, misalkan satu orang bisa nangani 5-10 anak. Tapi kalau misalkan untuk disabilitas, lansia, apalagi mohon maaf lansianya ngeburuk dan lain sebagainya, kadang kan mungkin dibuang keluarganya nih, karena nggak bisa ngapa-ngapain, dibuang ke luar, akhirnya kan diambil sama Satpol PP. Nah itu ada beberapa orang yang khusus, jadi mungkin ada yang memandikan, ada yang ngapain gitu. Tapi kalau yang produktif masih bisa ini jalan-jalan dan lain sebagainya, mungkin pendampingannya 1:berapa. Nah, buat teman-teman Sapakes nih, seperti yang udah dijelasin sama Ibu Tia tadi, bahwa alur prosedurnya itu gak yang rumit banget, sangat mudah sekali. Mungkin dari teman-teman Sapakes di keluarganya atau di tetangganya, di sekitarnya nih ada yang memang dia memerlukan penanganan khusus nih, bisa untuk langsung menemui. Biasanya sih Mbak, kalau di jenjang kabupaten kota kan pasti ada RT RW. Nah itu biasanya dilaporkan ke situ seperti itu. Jadi seperti saya bilang itu ada peraturan pemerintah daerah Mbak, memang tahun 2014 tentang urusan wajibnya. Jadi memang kayak saya bilang jenjangnya itu memang ada peraturannya seperti itu. Tapi sebagaimana orang sosial, kita kalau memang bisa dibantu langsung, nggak mungkin kan kita bantu, kabupaten mana, kamu kota mana, kamu nggak sama nih, kita nggak bisa kan seperti itu. Jadi memang bisa langsung kita bantu, apalagi misalkan ada cakupan Satpol PP apa-apa kayak gitu, itu kan nggak mungkin dalam hari itu, kamu rumahnya di sini nih, harus dikembalikan. Nah itulah gunanya shelter. Nah Ibu, dalam pendekatannya nih kan pekerja sosialnya nih yang memulihkan kondisi psikologis penerima manfaatnya. Nah pendekatannya itu gimana sih Bu? Jadi pendekatannya tadi yang seperti Mbak Tus bilang kan berbeda-beda. Ada anak, ada orang tua, mungkin ada mohon maaf PSK dan lain sebagainya, itu pasti pendekatannya berbeda. Jadi memang kita harapkan pekerja sosial juga bisa mempunyai beberapa pendekatan khusus. Misalkan kayak untuk anak-anak itu kan nggak mungkin kita kita harus jadi sahabatnya dulu.
nggak bisa yang kayak kita jadi ngebosin apa-apa gitu kan kayak gitu. Tapi dia nggak terbuka. Iya, kalau dia nggak terbuka dan kita nggak boleh memaksakan karena kita tetap harus ramah, harus apa ya welcome kayak gitu. Padahal kita tahu oh anak ini bermasalah nih, tapi kita nggak boleh ngejudge. Ini pasti gara-gara awakmu nakal, pasti makanya kamu diginikan, nggak boleh kan seperti itu. Jadi memang itu pendekatannya memang berbagai macam dan memang kami kalau untuk profesi pekerja sosial apapun psikolog dan lain sebagainya kan memang punya etika profesinya. Jadi ketika kita merasa oh ini kayaknya sudah harus ada pendampingan dari psikolog, psikiater, nah itu pasti harus kita rujuk. Terus mungkin juga nah misalkan dia ada urusan kesehatan apa makanya perlu stakeholdernya itu juga banyak, nggak bisa nih oh masalah sosial cuma orang sosial aja, tetap harus ada dinkes, mungkin ada polisi ya untuk itu, jadi tetap harus ada kerjasama lah. Berarti harus ada orang yang berpengalaman di bidang tersebut. Betul karena kan sepengetahuan kita oh mungkin kita berpengalaman ya ini memang harus ke polisi nih, harus kemana, cuma ada wewenangnya kita nggak bisa masuk ke situ. Jadi tetap harus pasti ada SOP-nya kok setiap shelter. Misalkan oh ini adalah pelaku kejahatan, oh ini adalah mungkin orang tua yang fokusnya mungkin untuk kesehatan, nggak bisa nih kita hanya untuk yang motivasi namanya orang sakit ya ayo kita sehat dan lain sebagainya. Pasti kita harus kontak dinas kesehatan, mungkin dicek anunya oh ini harus ngamar bu, harus poli jalan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tetap kita nggak bisa sendiri, meskipun kita itu tanggung jawab kita, tetap kita harus ada kerjasama dengan UPD lain, instansi lain. Kecuali mungkin kasus pidana yang memang harus segera kan, pasti ada polisinya bertanya bla 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 dan lain sebagainya. Tapi intinya itu sih proses awalnya sebenarnya sangat mudah dan bisa diakses karena memang itu sudah urusan wajib pemerintah seperti itu. Nah kalau misal nih kita orang-orang awam pengen tahu-tahu info nih seputar shelter itu, kita harus kemana nih Bu kira-kira? Baik, kalau kami di PTKS ini adalah milik pemerintah provinsi. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit juga ya Mbak Agus. Jadi pemerintah provinsi Jawa Timur Dinas Sosial mempunyai 30 UPT, di mana UPT tersebut itu mempunyai tugas pokok dan fungsi itu mulai dari anak balita, anak baru lahir, lalu ada remaja, lalu ada lansia, ada orang yang rentan, wanita rentan dan lain sebagainya, lalu ada orang dengan gangguan jiwa dan juga disabilitas. Jadi semisal memang teman-teman semua di sini yang mungkin kan sekarang kita sudah ini nih main medsos, kayak gitu itu mungkin akan lebih gampang. Jadi enggak apa-apa, kami pun juga di dinas sosial ini juga diajarin semisal Mbak Agus ada teman rekan-rekannya atau keluarga atau tetangga yang mungkin disabilitas membicara, membutuhkan tempat seperti itu ya. Itu bisa, oh saya tahunya yang Malang nih, Janti, kontak aja Janti. Pak saya punya tetangga seperti ini. Itu pasti akan dirujukkan ke teman-teman yang dicari. Karena kami sudah punya lingkup khusus lah ibaratnya seperti itu. Sama seperti misalkan dari kabupaten kota, misalkan di kelurahan Sukun ya. Pak ini ada orang tua terlantar, oh yaudah di assessment dulu, nanti kita akan rujuk ke panti-panti milik pemerintah yang untuk khusus lansia seperti itu. Itu untuk yang panti dengan tujuan kita fungsinya untuk kemandirian yang panjang. Tapi kalau hanya untuk rumah aman, biasanya itu dinas sosial itu punya, setiap dinas sosial kabupaten kota punya, dan biasanya sekarang juga ada tempat shelter milik swasta. Gimana nih Bu kalau milik swasta itu? Kalau milik swasta itu memang kalau urusan sosial itu memang kan negara wajib hadir ya Mbak ya. Cuma dengan keterbatasan kita itu swasta itu ibaratnya kalau Mbak Agus pernah ini panti milik pemerintah, panti asuhan milik pemerintah, ada panti yang swasta seperti itu. Kita tetap membantu dalam sisi permakanan. Tapi kalau untuk kebutuhan lainnya itu dari panti sendiri. Nah ya, swasta itu maksud saya itu yang akan membantu kita pemerintah ketika mungkin shelternya terlalu penuh nih, mana lagi. Nah itu biasanya mereka selalu kontak-kontakan
oh ini taruh sini dulu aja gitu. Tapi intinya akan tetap kembali ke kami. Misalkan oh dia harus yang tadi disabilitas sudah tahu arahnya, oh ODGJ ke sini, kan ke sini seperti itu. Jadi tetap harus saling mengkomunikasikan Ya, ya. betul, seperti itu. Intinya sih pentingnya podcast itu juga gitu ya. Jadi masyarakat juga tahu. Jadi nggak asal, mohon maaf sekarang mungkin ngejudge pemerintah nggak hadir nih, nggak datang gini kok nggak gitu. Padahal mungkin karena kurang tahuan orang, aslinya ada tempatnya. Cuma karena nggak tahu, akhirnya ya udah. Yang paling cepat kan sekarang viral ya, Mbak. Iya. Kayak gitu sih, Mbak. Terus. Buat teman-teman yang ingin tahu info nih, bisa menghubungi UPT-UPT yang ada di kabupaten atau kota terdekat teman-teman Sabakes. Oke, Ibu Tia nih. Kalau menurut Ibu Tia sendiri, harapan dan rencana pengembangan ke depannya nih untuk shelter layanan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur itu seperti apa sih, Bu? Oke, baik Mbak Agus. Sekarang kan sudah 2026 nih ya. Jadi kami harap semua bisa terdigitalisasi. Jadi semisal ada masalah asesmen saja, semisal itu orang terlantar, dia ditemukan di Malang. Sudah nih kita asesmen dan lain sebagainya, kita sudah pakai kebutuhan dasar. Lalu dia terlantar lagi misalkan di Jawa Tengah, misalkan di Kudus seperti itu. Nah, kalau nggak terdigitalisasi kan kita nggak tahu, oh si A ini aslinya rumahnya orang Malang kayak gitu, dan assessment lagi, ulang lagi seperti itu. Tapi kalau sudah ada pusat data yang jadi satu, itu oh ini pernah nih kemarin di mana, oh NIK-nya, Pak NIK insya Allah Spenduk Capil sudah punya, sudah tahu Pak perekaman sidik jari, tahu dia di mana seperti itu. Dan mohon maaf, ada mungkin masyarakat yang juga nakal, karena ketika terlantar itu kan ada pemberian uang saku untuk kembali. Nah dia memanfaatkan itu gitu. Jadi untungnya Dinas Sosial Provinsi itu kalau untuk orang terlantar sudah ada tim khusus, jadi bisa ngecek oh si A ini sudah bolak-balik memang dibuat apa ya Mbak ya, memang dibuat nakal seperti itu ada seperti itu. Dan nantinya kalau memang bisa sudah kita digitalisasi, lalu sarana prasarananya juga sudah lebih baik, orang yang menerima manfaatnya kan juga bakal lebih seneng ya, seperti itu. Jadi itu sih harapan saya ke depannya, mengikuti zaman juga yang digitalisasi sama mungkin sarana prasarananya yang bisa lebih lengkap seperti itu. Oke, semoga harapan dan rencananya dari Ibu Tia ini bisa diwujudkan. Wah Ibu Tia, tidak terasa nih obrolan kita hari ini nih udah sampai di penghujung acara. Dari diskusi tadi kita jadi tahu bahwasannya shelter layanan itu bukan sekedar tempat singgah saja, tapi juga menjadi ruang perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi mereka yang memang membutuhkan. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini menambah wawasan dan meningkatkan kepedulian kita terhadap isu-isu sosial di sekitar kita. Terima kasih banyak untuk Ibu Tia atas ilmu dan pengalamannya yang sudah dibagikan hari ini di Sabakes. Dan tentunya terima kasih juga untuk kawan bincang yang sudah mendengarkan Sabakes. Akhir kata, saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.